The Revenge, bagian 39. Red 21 plus oleh Neng Neng. Pernikahan kalian sekitar 1 minggu lagi. Bukan pertanyaan, namun pemberitahuan dari sang nyonya kala mereka tengah menikmati makan malam dengan hikmat. Harus secepat itu? Andra buka suara dengan tampang wajah datarnya. Tuan Shailendra hanya diam, tetap fokus pada makanan. Kiara diam sejenak, meremas jemarinya sendiri dengan tubuh bergetar dan jantung berdegup kencang. Dia merasa grogi setengah mati. Sementara itu, Bima langsung meletakkan sendoknya, merasa kehilangan nafsu makan dalam seketika. Menghela napas berulang kali untuk menghalau rasa gelisahnya. Ya, hanya kata itu. Lalu semua orang kembali menghabiskan makanannya dengan perasaan yang berkecamuk. Ara, Kiara memutar tubuhnya kala mendengar suara panggilan dari Bima. Ya, Mas Bim. Kiara tersenyum lembut menunggu Bima yang tengah menghampirinya. Semoga bahagia, Ara. Kuat dan jangan menyesal. Aku tahu Araku adalah perempuan hebat. Ucapnya dengan nada hampir berbisik lemah. Tentu saja, karena aku memiliki Mas Bima di sisiku. Kiara tersenyum. Grep. Bima memeluk Kiara dalam dekapan hangatnya. Tubuhnya bergetar, jantungnya bertalu kuat. Jangan berubah, Ara, bisiknya lagi sendu. Tidak ada yang berubah. Aku akan menikah dengan Mas Andra, bukan dengan orang lain. Semua akan baik-baik saja, Mas Bim. Kiara mengelus punggung Bima lembut. Aku menyayangimu, bisiknya syahdu, mengungkapkan isi hati yang selama ini hanya bisa ia pendam. I'm lost, gumamnya dalam hati. Bima mengaku kalah. Berbagai cara telah ia lakukan untuk mendapatkan hati pujaan hatinya. Namun, selalu ditanggapi lain oleh sang pujaan hati. Kiara hanya menganggapnya sebagai seorang kakak dan tidak lebih. Aku juga menyayangi Mas Bima, sangat. Kiara juga berbisik, menenangkan Bima yang tubuhnya kian bergetar. Kembali teringat kenangan mereka semasa kecil dulu. Bima adalah orang yang paling menyayanginya di antara keluarga yang lain. Bima pria yang selalu membela kala Kiara disalahkan, selalu menolong kala Kiara kesulitan, selalu menghibur kala Kiara tengah bersedih. Kiara bersyukur karena menikah dengan Andra, hingga Kiara tidak akan berjauhan dengan Bima. Mereka akan tetap berada di bawah atap yang sama. Setidaknya begitulah pikiran Kiara sekarang. Ehem. Pelukan mereka terurai kala mendengar suara Deheman tepat di belakang mereka. Asisten Kim? Kiara menatap sang asisten dengan mengerutkan keningnya dalam. Nona, waktunya Anda minum obat. Ucapnya datar. Di tangannya terdapat sebuah nampan dengan obat, juga segelas air putih yang mengisinya. Good night, Ara. Bima mengelus puncak kepala Kiara dengan sayang, tersenyum lembut, lalu beranjak menuju tangga untuk menyambangi kamarnya. Mari, Nona. Asisten Kim berjalan membimbing Kiara agar memasuki kamarnya juga. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Namun Kiara sama sekali tidak bisa memejamkan matanya. Berguling ke kiri dan ke kanan, namun rasa cemas itu masih ada. Apa semua wanita yang akan menikah mengalami hal seperti ini? Gumamnya pelan, bangkit dari tidurnya, lalu berjalan membuka pintu menuju dapur. Rumah besar tersebut yang lampunya sudah dipadamkan. Tersisa lampu remang yang menerangi ala kadarnya. Kiara meraih sebuah gelas, lalu mengisinya dengan air mineral, berharap air bisa membuat hatinya sedikit tenang dari rasa gelisah. Kia, suara berat itu menginterupsi. Mas Andra, belum tidur? Kiara mengerjapkan matanya berulang kali. Sangat jarang sekali Andra memasuki dapur. Jika Andra membutuhkan sesuatu, Andra akan lebih memilih memanggil pelayan untuk melayaninya. Apa yang kamu lakukan? Andra menatap Kiara dalam keremangan cahaya. Lagi minum, Mas. Tidak bisa tidur. Ucapnya lalu meneguk air yang masih sisa setengahnya dalam gelas.
"Kenapa?" tanya Andra masih dengan suara beratnya. "Aku merasa gelisah sekali, Mas." Aku Kiara jujur. "Gelisah? Apa yang membuatmu gelisah?" tanya Andra dengan nada khawatir. Hmm, Mas Andra tidak gelisah setelah tahu pernikahan kita hanya tinggal 1 minggu lagi, tanya Kiara dengan nada ragu. Bodoh, Kiara merutuki pertanyaannya sendiri. Harusnya Kiara tidak bertanya seperti demikian. Andra, pria yang sudah berpengalaman. Sebelumnya, dia sudah menikah. Tentu saja, dia tidak akan merasa kaku atau gelisah lagi. Tentu, aku juga gelisah. Di luar dugaan Kiara, Andra menjawab pertanyaan Kiara dengan nada yakin. Ya, Kiara menganggukkan kepala, bingung ingin membahas apa lagi dengan calon suaminya ini. Dadanya masih terasa meletup-letup. Kiara merasa gugup kalau harus berkata dengan Andra seperti ini. Untuk menghilangkan gelisah, bagaimana jika kita membuat list keinginanmu saat bersamaku? Andra tiba-tiba saja memberikan sebuah ide yang menohok hati Kiara. Senang, tentu saja. Kiara merasa bahagia dengan perlakuan sederhana Andra. Tapi, aku sudah membuatnya sebagian, jawab Kiara dengan menunduk malu-malu. Mari kita tambahkan. Andra meraih tangan Kiara, lalu mengajaknya memasuki ruang yang biasa digunakan untuk menonton televisi. Aku belum menuliskan apapun. Andra tersenyum, lalu tangannya meremas kertas dan pulpen yang sudah berada di tangannya. Mereka duduk berhadapan. Kiara pikir Andra sama gugupnya dengan dirinya, tapi Kiara tidak tahu rencana apa yang akan Andra tuliskan untuk memenuhi list yang akan dilakukan Andra dan Kiara jika mereka bersama. Hening, hening, hening. Beberapa waktu mereka larut dalam angannya masing-masing. Mas Andra sudah menuliskan keinginan Mas Andra? Kiara menatap Andra intens. Sedari tadi, pria itu hanya menuliskan 1 baris kata dalam kertasnya. Tentu saja, Andra mengangguk. Kenapa cepat sekali? Apa keinginan Mas Andra tidak banyak? Tentu saja Kiara kecewa jika keinginan Andra hanya sedikit. Itu artinya waktu yang akan mereka habiskan bersama juga akan menjadi sedikit. Meskipun sedikit, tapi akan menguras banyak waktumu. Plus, pipi Kiara kian merona. Mendengar pengakuan Andra, jelas saja membuat hati Kiara semakin berbunga. Apa keinginan Mas Andra? Aku hanya ingin menghabiskan seluruh waktuku bersamamu, hingga kamu mati. Andra sedikit mengeratkan rahangnya, namun Kiara tidak menyadari itu. Kiara malah menarik Sura yang terbebas dari ikatan rambutnya, lalu diselipkan di daun telinganya, merasa ucapan Andra adalah ucapan paling romantis untuknya. Lalu, apa keinginanmu? Tanya Andra sembari merebut kertas yang masih digenggam Kiara. Seketika dahi Andra mengerut kala melihat daftar list yang begitu panjang yang ditulis Kiara. Apa ini? Aku harus mengikatkan tali sepatumu? Mengikat rambutmu? Memelukmu dari belakang ketika kamu sedang memasak? Lalu, apa ini? Memelukmu ketika... Mas Andra, jangan dibaca sekarang, aku malu. Dengan kepala menunduk, pipi merona, Kiara menggeleng-gelengkan kepalanya berulang kali. Lalu kakinya dihentak-hentakan perlahan. Permintaan macam apa ini? Andra merasa heran dengan keinginan Kiara yang memintanya untuk melakukan hal di luar nalar seorang Andra. Pria dewasa dengan sejuta karisma dan wibawa. Hehehe, Mas Andra akan melakukannya untukku bukan? Skakmat. Andra bingung mau menjawab apa. Mendadak dia menjadi gelagapan sendiri. Akan aku pikirkan, ucapnya sembari berdiri. Mari kita tidur. Waktu sudah sangat larut, ucapnya datar. Kiara bangkit dari duduknya. Masih dalam keadaan menunduk malu-malu, Kiara mendongakkan kepalanya. Menatap Andra yang masih terdiam di tempatnya. Menatap Kiara dengan tatapan aneh. Cup. Andra seketika melongo kala mendapati pipinya sudah dikecup singkat oleh Kiara. Gadis itu bersiap untuk melarikan diri. Selamat malam Mas Andra. Kiara sungguh berlari menuju kamarnya, menyembunyikan tubuhnya yang kini tengah menanggung malu.
Cih. Andra berdecih sebal, mengusap pipinya dengan kasar seolah jijik, lalu meremas kertas yang tengah digenggamnya, melemparnya pada tong sampah yang berada di dekat tangga. Berjalan menaiki tangga dengan wajah mengeras. Tanpa Andra sadari, sepasang kaki tengah berjalan menuju tempat sampah di mana Andra membuang kertas-kertas yang kini sudah berbentuk bulatan. Membukanya perlahan, lalu membacanya dalam keremangan. Melenyapkanmu. Itu adalah tulisan tangan Andra.